Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang rasanya bisa ketemu lagi ya sama teman-teman gitu. Semoga teman-teman juga di sana dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk sharing terkait bagaimana penggunaan framework Flask gitu ya. Nah, untuk di sesi pertama ini, saya akan coba untuk berbagi atau sharing cara bagaimana instalasi Flask gitu. Nah, sedikit informasi, seringkali Flask ini itu digunakan untuk teman-teman yang membuat sebuah model machine learning kemudian ingin diimplementasikan ke dalam bentuk sebuah website gitu ya. Tapi selain itu juga Flask bisa digunakan selain daripada untuk mengimplementasikan sebuah model machine learning ya, untuk membuat sebuah website pada umumnya juga bisa-bisa aja gitu ya. Jadi kurang lebih gitu. Nah, oke. Lalu apa itu Flask gitu ya? Nah, sini kita akan coba sama-sama sedikit ya pahami terkait apa itu Flask gitu. Nah, ini adalah sekilas terkait Flask. Nah, di sini jelasin bahwa Flask itu adalah sebuah web framework yang ditulis dengan bahasa Python dan tergolong sebagai jenis micro framework. Nah, Flask ini berfungsi sebagai kerangka kerja, aplikasi, dan tampilan dari suatu website. Dengan menggunakan Flask dan bahasa Python, pengembang dapat membuat sebuah web yang terstruktur dan dapat mengatur behavior suatu web dengan lebih mudah. Nah, Flask ini termasuk pada jenis micro framework karena tidak memerlukan suatu alat atau pustaka tertentu dalam penggunaannya. Nah, sebagian besar fungsi dan komponen itu umumnya seperti validasi form, database, dan sebagainya itu tidak terpasang secara default atau secara bawaan dari Flask itu sendiri gitu. Nah, hal ini dikarenakan fungsi dan komponen-komponen tersebut itu sudah ada atau sudah disediakan oleh pihak ketiga. Dan Flask ini dapat menggunakan ekstensi yang membuat fitur dan komponen-komponen tersebut atau komponen yang sudah disediakan oleh pihak ketiga itu seakan diimplementasikan oleh Flask itu sendiri, gitu ya. Nah, selain itu, meskipun Flask ini disebut sebagai micro framework, bukan berarti si Flask ini mempunyai kekurangan dalam hal fungsionalitas. Nah, micro framework di sini itu berarti bahwa si Flask ini itu bermaksud untuk membuat core dari aplikasi ini sesederhana mungkin, tapi tetap dapat dengan mudah ditambahkan gitu ya, atau dengan mudah digunakan teman-teman. Nah, dengan begitu, fleksibilitas serta skalabilitas dari Flask di sini itu dapat dikatakan cukup tinggi dibandingkan dengan framework lainnya. Gitu. Oke, itu sekilas tentang Flask ya. Kita langsung aja ke praktek cara instalasi Flask-nya gitu ya. Nah, untuk lebih mendalami lagi terkait Flask itu apa dan biasa digunakan untuk apa aja, teman-teman bisa kunjungin di web resminya Flask-nya gitu ya. Gitu. Oke, kita langsung aja. Nah, sebelum kita melakukan instalasi Flask ini, itu ada persyaratannya dulu. Teman-teman pastinya harus install Python, karena si Flask ini tadi disebutin dibangun dengan menggunakan bahasa Python gitu. Jadi di sini teman-teman harus install dulu Python. Nah, di sini disarankan sebaiknya Python 3 gitu ya. Nah, di sini Flask ini mendukung Python 3.5 dan yang lebih baru atau yang lebih tinggi lagi misalkan 3.6, 7 atau 8 dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika teman-teman udah install, teman-teman bisa lanjut nih nanti ke tab selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang belum install Python, teman-teman bisa kunjungin website resminya Python-nya nih, gitu ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini teman-teman bisa kunjungin website Python-nya. Di sini nanti ada petunjuk cara instalasi Python-nya ya. Kalau teman-teman masih bingung terkait instalasi Python, teman-teman bisa komen ya. Nanti saya coba akan buat untuk cara bagaimana teman-teman install Python di PC teman-teman. Gitu ya. Cuman ini nggak ada yang ribet sih teman-teman. Jadi tinggal next-next aja sebetulnya gitu. Itu nggak ada masalah sebetulnya gitu. Tapi kalau teman-teman masih bingung, nanti bisa komen, tinggalin komen aja. Nanti saya coba buatkan juga untuk instalasi Python-nya. Gitu. Oke, kita balik lagi ya, fokus ke instalasi Flask-nya. Oke, untuk syarat, anggaplah teman-teman udah terpenuhi nih ya, udah install Python-nya gitu. Nah, oke, selanjutnya kita langsung ke pembuatan virtual environment gitu ya, create an environment.
Nah, apa itu environment? Itu sebenarnya kita membuat sebuah virtual sebuah wadah aja lah gampangnya. Sebuah wadah untuk menempatkan project Flask kita gitu ya. Jadi tujuannya dibuat virtual environment ini atau dibuat environment ini itu untuk menghindari dari yang namanya itu konflik dependency. Apa itu konflik dependency? Nah, jadi gampangnya gini aja. Misalkan nih, teman-teman membuat proyek itu nggak cuma satu nih ya, ada dua gitu. Nah, ketika teman-teman nggak membuat wadah terpisah dari tiap-tiap proyek itu bisa jadi bakal ada trouble gitu atau error nantinya. Kenapa? Karena bisa jadi proyek pertama itu ada spesifikasi yang berbeda dengan proyek yang kedua yang teman-teman sedang garap gitu. Misal di proyek pertama teman-teman butuh library atau suatu library lah ya dengan versi 3 poin berapa gitu ya, 3.0 misalkan untuk versi yang dibutuhkan di proyek pertama. Tapi di proyek kedua teman-teman butuh 3.1 atau 3.5. Jadi nggak bisa menggunakan library yang versinya di bawah 3.5 gitu. Nah, jadi ketika teman-teman nggak membuat wadah terpisah, nah itu bakal ada terjadi error ketika teman-teman misalkan udah membuat projectnya satu, misalnya udah selesai. Jadi teman-teman timpain lagi bikin project 2, nggak dipisahin tempatnya gitu ya, nggak di tempat yang berbeda. Nanti kan harus diupdate ya, sedangkan uh, yang project satu itu nggak bisa nih gunain library yang versi barunya. Maka nanti project satu bisa jadi bakal ada problem atau error. Nah, itulah tujuannya si environment ini dibuat, dan itulah kurang lebih contohnya hal yang umumnya terjadi ketika teman-teman nggak memisahkan project teman-teman gitu ke dalam wadah-wadah yang terpisah gitu ya. Nah, kegunaan virtual environment ini sebenarnya untuk ke sana gitu. Nah, untuk lebih dalamnya lagi teman-teman nanti bisa kepoin juga ya apa itu virtual environment. Itu banyak banget research-nya atau penjelasannya nanti di internet gitu ya. Oke, kita langsung fokus aja nih ke prakteknya. Oke, di sini kita disuruh membuat sebuah file project kita dulu, habis itu kita masuk ke file project kita, baru kita bikin virtual environment-nya gitu ya. Oke, kita langsung praktek. Bentar, saya coba buka terminalnya dulu ya. Oke. Bentar, teman-teman. Saya coba buka dulu untuk terminalnya. Oke. Oke, udah kelihatan ya. Bentar, saya perbesar dulu, biar saya enak untuk ininya ngetiknya. Oke, segini cukup lah ya. Oke, langsung aja kita bikin folder dulu nih ya. Kita bikin folder dulu. Di sini saya gunain macOS ya, teman-teman. Bisa dikondisiin gitu ya. Teman-teman menggunakan Windows atau Linux gitu ya. Di sini kalau macOS itu dengan caranya mkdir gitu ya, atau make directory, atau membuat folder baru. Sebenarnya secara manual juga nggak apa-apa gitu ya, nggak ada masalah sebetulnya. Gitu. Oke, di sini saya langsung dari terminal. Jadi saya pakai mkdir gitu ya, make directory. Nah, di sini saya bikin folder namanya apa ya enaknya? Belajar aja gitu ya. Oke, nggak apa-apa ini ya. Oke, enter. Oke, saya habis itu kita coba masuk ke folder yang kita buat. Gitu ya. Sini pakai CD, jadi kita masuk ke folder kita buat, folder belajar gitu ya. Oke, udah masuk ya. Nah, di sini tandanya, pas belum masuk kan belum ada tandanya. Nah, ini udah masuk. Oke, kita udah masuk ke belajar. Selanjutnya kita bikin virtual environment-nya. Ya. Oke, sini kita bisa ketikin dengan Python 3 spasi min-m spasi vnv atau virtual environment, terus kita namain juga foldernya dengan vnv juga. Oke, benar. Oke, sip, biar gampang gitu. Oke, sip, coba kita running. Oke, kita tunggu. Oke, udah. Nah, kita udah bikin virtual environment-nya, lalu kita aktifin nih ya. Kita aktifin virtual environment itu dengan cara kita ketik titik gitu ya. Terus enggak, kita cari dulu. Soalnya biasanya beda teman-teman isi di dalam kita ls dulu ya. Udah ada belum nih virtual environment-nya. Nah, udah di sini ya. Itu udah ada, cuman kita belum aktifin. Jadi kita belum bisa gitu ya virtual environment-nya. Nah, kita butuh aktifin dulu.
Nah, untuk ngaktifinnya kita harus cari folder Activate. Nah, sekarang kita coba cari folder Activate di dalam virtual environment-nya itu ada di mana posisinya, gitu ya, tepatnya. Kita masuk ke folder virtual environment-nya, cd vnv, oke, udah masuk, lalu kita cek, ketik ls, oke, ada 3 folder, kita coba masuk satu-satu dulu, coba kita masuk ke bin, salah, cd, bin, oke ya, oke, masuk ke bin, kita coba cek, ada nggak, oh ada nih ya, nah kita butuh ini nih ya, nih, di folder bin, oke kita mundur lagi, back lagi, cd, titik 2, ini titik 2 itu untuk belakang gitu ya, mundur ke belakang, kita cd titik 2 lagi, oke, gini, oke, sip. Nah sekarang kita bisa ketikin gini, titik spasi vnv gitu ya, v di folder vnv maksudnya, terus itu slash, nah ada di dalam folder bin tadi ya, bin, habis itu baru kita cari yang diaktifkan tadi. Nah gitu, nah udah, besok kita tinggal ketik enter, bismillah, sip, udah aktif. Tandanya apa? Tandanya ini nih. Nah, udah ada muncul VNC di sini gitu. Oke. Kita clear dulu biar bersih. Nah, oke, sip, udah aktif. Nah, selanjutnya kita si Flux-nya gitu ya. Kita install si Flux-nya. Oke, kita install, kita ketikin pip install Flux gitu ya. Oke. Kita tunggu. Oke, udah kita install ya. Udah successful. Di sini ada notif untuk file pip-nya itu udah bisa diupdate, cuman nggak perlu dulu deh ya, nanti saya update. Oke, mending kita udah install nih untuk flash-nya, kita clear dulu biar bersih. Oke, kita clear dulu biar bersih. Nah, kalau udah diinstal, kita sekarang buka file flash-nya gitu ya, dengan Visual Studio Code. Tuh, oke, bentar saya buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, bentar saya share screen. Oke, saya share screen mana nih? Oke, nih. Bentar. Oke. Nih, oke. Oke, sip. Wah, lagunya kayaknya kedengeran nih. Oke, bentar, teman-teman. Waduh, lagunya Koreaan, guys. Oke. Nah, ini nih. Oke, coba kita ke sini. Oke. Kita cari ya foldernya, folder tadi apa? Belajar ya. Oke, ini tadi ya. Kita buka folder belajarnya. Oke, kita buka folder belajarnya. Oke. Ya, sip. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita coba bikin file Python-nya gitu ya, file Python-nya. Ini kita kan biasanya ada istilah itu hello world gitu ya. Di sini bikin file hello aja ya. Jadi kita pengen bikin hello gitu. Kita untuk testing nih. Udah bisa instruksinya digunain gitu ya. Oke, kita bikin file hello tuh. Nah, habis itu kita bikin nih codingan sederhana. Di sini kita bisa bikin from. Jadi ya dari from itu Flux, dari library Flux kita import gitu ya, kita import Flux-nya gitu ya, gitu. Oke. Nah, terus kita di app apps-nya itu di sini Flux. Apps-nya itu ada sebuah Flux. Di sini kita kasih nah ya. Nah, jadi kita enter pada app gini ya, ini ke sini nih. Itu diisi gitu ya. Atau roots-nya gitu ya. Root terus sini. Jadi di si app ini ada di URL-nya itu di indeksnya. Makanya di sini cuma doang. Kalau si apps ini ada misalkan
slash home misalkan gitu. Nah, untuk aksesnya itu harus pakai slash home gitu. Nah, kita ini di indeks aja gitu, karena kita pengen bikin sederhana aja dulu gitu. Jadi nggak kita atur dulu ya untuk itu. Sederhana dulu aja, nanti kita di terus kita coba bakal lebih ekspor lebih jauh lagi gitu ya. Oke, hello world gitu ya. World. Tuh, hello world. Oke, titik 2. Habis itu di sini return. Dia bakal muncul kata hello world. Hello world. Junet gitu ya. Junet lagi. Gitu. Oke, jadi gini. Oke, jadi gitu. Oke, sip. Kita save dulu. Oke. Nah, di situ selanjutnya kita coba running gitu ya. Runningin, kita testing. Jadi teman-teman bisa masuk ke sini nih. Ke bagian terminal ini ya. Kemudian ini clear dulu deh ya. Biar enak. Oke, sip. Oke, habis itu kita ketik ini, export flex.app sama dengan hello.py. Jadi itu ini adalah kita mendefinisikan si aplikasi Flex ini itu aksesnya ketika di running itu adalah ke file hello.py ini. Gitu ya. Jadi ketika kita ketikin Flux run, nah itu yang diakses adalah ini. Gitu, tanpa kita harus mengetikkan nama filenya karena kita udah definisiin gitu ya. Oke, kita enter ya, oke, selesai. Di situ kita tinggal running, kita ketik gini flux run. Oke, bismillah. Oke, import hello enak import hello mana nih? Oke, ternyata ada kesalahan di sini teman-teman. Oke, bentar. Jadi gini. Tadi kita pas ekspor itu kita belum berhasil tuh ekspor si hello-nya. Jadi kita masuk dulu nih ya ke folder VNV ya. Enter, baru kita ekspor. Kita ekspor flex gitu ya, underscore app sama dengan hello.py gitu ya. Oke, udah clear. Habis itu baru kita flex run gitu ya. Oke, ini dia guys. Coba kita cek. Nah ya, belum pindah lagi. Bentar. Share screen-nya nih. Mana. Oke, ini dia. Oke, ternyata kita udah berhasil guys ya. Udah berhasil kita install si Flux-nya. Gitu guys. Oke, alhamdulillah ya udah bisa. Nih, coba kita bahas tadi tuh yang error. Nah, sebentar. Jadi itu errornya tuh gini teman-teman. Ini saya stop dulu ya. Stopnya itu bisa Ctrl C ya teman-teman. Di sini Ctrl C, habis itu kita clear dulu biar bersih. Gitu. Nah tadi itu errornya di sini. Tadi kan ada notif ini ya. Cannot export hello. Nah, maksudnya itu tadi kita pas ketik exportnya gitu, export pas itu tadi, nah kita tuh nggak didefinisi secara detailnya gitu. Jadi kita ada di posisi ini, cuman kita pas ekspornya kita export terus flex.app sama dengan hello itu, padahal si hello ini ada di dalam folder VNV ini. Itu enggak di luar dari folder VNV. Jadi sebetulnya kita bisa gini. Hello, terus ini VNV gitu ya. Nah, hello VNV gitu. Terus habis itu slash, habis itu ketik gini. Hello dot kayak. Nah, ini baru bisa gitu. Ya. Atau lebih gampangnya kayak tadi tuh di awal, atau cara kedua gini. Udah bisa teman-teman masuk dulu ke folder VNV-nya gitu ya. Habis itu teman-teman ketik yang tadi, export flux underscore app sama dengan hello.py gitu ya. Oke guys, gitu dulu untuk tutorial kali ini. Semoga
Nah, bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan nanti kita akan coba integrasiin ya file HTML atau nanti saya coba pakai ini deh ya, template Bootstrap gitu. Dan kita terapin di sesi ini biar lebih keren, nanti kita bikin sebuah webnya gitu ya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.